Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di dalam majelis ilmu ini dalam rangka untuk mempelajari sebagian dari perkara agama yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Pertemuan terakhir ya beberapa bulan lalu ya, karena ini kita masuk lagi setelah beberapa waktu kita libur. Kita masih dalam rangkaian pembahasan dari Kitabul Buyu', pembahasan tentang muamalah atau jual beli dari kitab Fikih Manhajus Salikin. Sebuah kitab fikih yang berjudul Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita memasuki pembahasan As-Sulh, Babus Sulh, tentang perdamaian. Ya, tentang perdamaian. Bagaimana syariat Islam memberikan solusi untuk berbagai macam bentuk sengketa di dalam muamalah, di dalam transaksi atau akad yang terjadi pada dua orang. Maka Islam itu hadir untuk memberikan solusi agar solusi tersebut bersifat win-win solution yang ditawarkan oleh syariat. Tentu ada syarat-syarat atau ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat. Akan kita baca uraian yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini secara ringkas. Berkata penulis rahimahullahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu hukumnya diperbolehkan di tengah kaum muslimin. Jadi ketika ada sengketa, ada perselisihan ya yang terjadi antara dua belah pihak yang melakukan transaksi atau melakukan akad atau hal yang sejenis dengan itu, maka ada solusi-solusi yang tidak linear ya yang ditawarkan oleh syariat. Dan itu hukumnya boleh. Illa sulhan ahalla haraman atau harrama halalan. Kata Nabi SAW, kecuali solusi ya, yang merupakan bentuk menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, tentu ini bertentangan dengan aturan syariat, maka ini tidak diperbolehkan. Apa contoh sederhana pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi? Ya, misalnya kedua orang yang melakukan transaksi utang piutang misalnya, keduanya lupa berapa jumlah utangnya misalnya. Mungkin kita pernah begitu. Jadi kita pernah utang ke teman kita, tapi kita lupa. Masalahnya kita nggak catat, harusnya kita catat. Ya. Tapi kita tidak sengaja supaya kelak nanti lupa.
qadarullah luput, atau kita mencatat tapi hilang catatan tersebut, sedangkan teman kita yang menghutangi kita juga lupa. Nah, bagaimana ini? Nah, dulu saya lupa hutang saya berapa, apa 1 juta atau 1.300.000, dia juga lupa. Ya sudah, gimana kalau 1.100.000? Itu kan bentuk solusi, win-win solution, di mana kedua belah pihak tersebut ridho dengan solusi tersebut. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat kita. Apa ya? Agar ini. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi begitu syariat hadir, ya. Jadi bisa deal-dealan istilahnya gitu ya, deal-dealan. Boleh jadi realitanya salah satu pihak mengalah, ya, atau keduanya mencari jalan tengah, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi ketika ada permasalahan yang menimpa dua orang yang sedang bertransaksi, itu ada dua jenis solusi. Ya, bisa jadi solusinya linear, ya, bisa jadi tidak linear. Misalnya ya, nanti akan kita uraikan di perincian penulis. Misalnya kita pernah berhutang ke teman kita, gitu. Terus berlalu 1 tahun, jatuh tempo, kita nggak bisa melunasinya. Terus kita bilang ke teman kita, saya nggak punya uang, saya udah kerja setengah mati, nggak punya uang. Gimana kalau saya cuci piringmu setiap hari selama 1 tahun? Nah, ini syariat Islam membolehkan. Ya, syariat Islam membolehkan. Ini adalah solusi, ya, bentuk perdamaian. Ya. Hutang diganti dengan suatu manfaat, ya, pekerjaan. Itu boleh. Kemudian saya menyebutkan beberapa bentuk, ya, as-sulh, perdamaian yang bisa dilakukan. Yang pertama, fa idza salahahu an 'ainin bi 'ainin ukhra aw bi dainin jaza. Apabila seseorang mengajak, ya, orang lain, ya, mungkin terjemah luasnya, orang yang menghilangkan barang orang lain, terus dia mengajaknya berdamai dengan cara mengganti barang tersebut atau dengan piutang, atau dengan piutang. Misalnya dia pinjam barang, qadarullah barangnya hilang. Ya mau gimana lagi, nggak bisa diganti dengan barang tersebut karena barangnya hilang. Solusinya adalah boleh dengan cara menggantikan barang yang semisal. Gimana kalau saya ganti, ya, HP-nya dengan HP yang lain, atau boleh jadi diganti dengan uang. Nah, itu boleh. Atau diganti dengan hutang. Jadi nanti saya bentuknya hutang aja. Ya, nanti saya lunasi bulan depan atau 2 bulan depan atau tahun depan, itu boleh. Yang kedua, wa in kana lahu alaihi dainun fasalahahu anhu bi'ainin aw bidainin qabadahu qabla at-tafarruqi jaza. Apabila dia memiliki hutang, ya, kepada orang lain,
Ya, kemudian dia mengajaknya berdamai dengan cara menggantikannya dengan barang tertentu, ya, atau ya, melunasi hutang tersebut, ya, dengan jumlah yang lebih sedikit, ya, tapi lunasi saat itu juga boleh, ya, boleh. Itu tadi misalnya dia punya hutang, kayaknya dia tidak sanggup untuk melunasinya, maka boleh diganti dengan barang. Gimana kalau saya ganti dengan barang aja? Saya kayaknya nggak yakin bisa melunasi uang tersebut. Saya pakai barang kesayangan saya aja. Atau boleh juga, ya, dia punya hutang yang jatuh tempo 1 juta, jatuh tempo tahun depan. Tapi dia bilang, gimana kalau hutangnya jadi 700.000 tapi saya lunasi hari ini juga, misalnya. Itu juga boleh, ya. Kan itu menguntungkan kedua belah pihak, ya kan? Orang yang menghutangi itu dia menghutangi 1 juta tapi jatuh temponya tahun depan, dia mengurangi haknya menjadi 700.000, ya. Tetapi dia bisa dapatkan hutang tersebut hari ini juga. Nah, itu hukumnya boleh. Di satu sisi orang yang berhutang itu dimudahkan dengan jumlah hutang yang lebih sedikit. Di satu sisi orang yang menghutangi itu bisa mendapatkan uang lebih cepat, walaupun mungkin jumlahnya berkurang. Ya. Ini kebalikannya riba. Kalau riba itu ditunda tapi nanti ditambah, itu tidak boleh. Kalau kebalikannya boleh. Jadi dia lebih cepat nanti dikurangi misalnya. Kalau riba ditunda, oh nggak apa-apa, 2 tahun, tapi 2 juta ya, itu riba. Ya, itu riba. Itu tentu tidak boleh. Ya, diharamkan oleh syariat. Bentuk ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini, au salahahu ala manfaatin fi aqarihi aw ghairihi ma'lumatin. Ya. Atau dia mengajaknya berdamai. Jadi dia punya hutang, kemudian diajak berdamai. Ganti ruginya adalah boleh memanfaatkan properti yang dia miliki. Misalnya, ya sudah, kamu boleh tinggal di rumah saya, misalnya. Kamu boleh tinggal di rumah saya, boleh. Atau mungkin bapak bos punya hutang kepada kita, terus caranya, gak apa-apa Pak, hutang bapak dilunasin, tapi saya tinggal di kosan bapak gratis selama 2 tahun misalnya. Itu boleh saja, tergantung kesepakatan, selama tidak mengandung riba, ya. Atau bisa juga bentuknya salaha 'anid daini al-muajjal li ba'dhihi halan. Ini tadi mengajaknya berdamai dengan melunasi saat itu juga, sebagian tapi saat itu juga, jadi lebih cepat. Au kana lahu 'alaihi dainun la ya'lamani qadrahu fa salahu 'ala syai'in sahha dzalika. Atau mereka berdua tidak mengetahui jumlah hutang piutang yang telah terjadi antara mereka, maka mereka berdamai dengan sesuatu yang mereka berdua sepakati, angka tertentu yang mereka sepakati sebagai pendetangan. Yang ngutangin lupa hutangnya berapa, yang ngutang lupa hutangnya berapa, yang ngutangin juga lupa dia telah mengutangi berapa, maka ya sudah, ya. Boleh jadi dia misalnya putihkan, ya udahlah lupakan saja lah, itu tentu yang terbaik. Ada juga orang seperti itu, ya udahlah anggap aja lunas misalnya, boleh saja. Tentu itu adalah sebuah perbuatan
yang sangat baik dan diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghutangi orang lain adalah perbuatan amalan soleh. Itu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengurangi jumlah hutang orang lain. Apalagi memutihkan hutang orang lain. Itu amalan soleh. Tentu ini sesuatu yang berat, sesuatu yang berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi dalam satu kondisi, keduanya bisa jadi lupa dengan jumlah hutang tersebut, maka mereka menyatakan, ya udah, anggap aja 1 juta ya, oke, deal. Itu boleh. Selama keduanya memang tidak mengetahui jumlahnya, bukan memanfaatkan. Kayaknya dia lupa, ya udah saya pura-pura lupa juga, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena dia masih ingat jumlah hutangnya. Yang boleh adalah ketika keduanya lupa dengan jumlah hutangnya, maka mereka berdua boleh menyepakati angka tertentu yang keduanya saling ridho dengan angka tersebut. Itu 5 model ya bentuk penyelesaian sengketa dalam akad muamalah, dan berbagai macam hal lainnya bisa kita kiaskan ya, mirip-mirip. Pokoknya selama dia bukan sesuatu yang haram ya, maka diperbolehkan. Apa contoh sesuatu yang haram? Ya seperti misalnya di dalam bentuk perdamaian tersebut ada bentuk riba. Kan kita ridho dengan itu. Tidak boleh. Ya. Keridhaan yang dibangun di atas persetujuan di tengah manusia itu tidak boleh apabila dia melanggar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi patokan utama adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita lihat diridhoi oleh dua pihak yang bertransaksi tersebut. Demikian. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidarihi. Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu di temboknya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan tentang hak seorang tetangga kepada kita. Jadi misalnya kita punya rumah, ya, berdempetan dengan rumah tetangga kita. Kemudian tetangga kita tersebut hendak untuk menyandarkan kayunya di tembok kita misalnya. Selama tidak memberikan mudarat kepada kita izinkan. Kalau di zaman sekarang biasanya gini. Ya. Kalau di perumahan itu kan dempet-dempetannya. Nah, biasanya kalau ada yang kena semen misalnya, tembok tetangganya sehingga nempel, itu tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Selama tidak memberikan mudarat kepada yang punya rumah, maka tidak boleh dilarang. Atau misalnya kita makuk, ya. Kita makuk di tembok tersebut karena nempel dengan tembok tetangga kita, sedangkan kita makuk tersebut itu sangat dibutuhkan, maka selama dia tidak mendapatkan mudarat dari paku tersebut, maka dia tidak boleh melarang. Biasanya kalau di di kampung-kampung itu biasanya kalau pasang jemuran diikat dari rumahnya sampai ke rumahnya tetangganya. Nah, itu tetangga tersebut tidak boleh melarangnya. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan mudarat dengan itu, kecuali kalau dengan adanya jemuran tersebut, aktivitasnya terhalang, itu tidak boleh. Atau sebenarnya kita punya opsi lain selain mengikat di rumah. Demikian. Paham? Selesai pembahasan as-sulh.
berikutnya. Bab berikutnya al-wakalah. Al-wakalah. Perwakilan. Perwakilan, tentang perwakilan dalam muamalah. Babul wakalati wasyarikati wal musaqati wal muzara'ah. Kata penulis, bab al-wakalah, syarikat, al-musaqat dan al-muzara'ah. Pembahasan pertama tentang al-wakalah. Ya, tentang wakalah. Wakalah ini adalah memberikan perwakilan kepada pihak lain, ya, pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Dan ini banyak bentuknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita punya bisnis tertentu, misalnya kita ingin melakukan negosiasi dengan seseorang, tapi kita sibuk. Nah, kemudian kita mewakilkan teman kita untuk menggantikan kita melakukan negosiasi, itu hukumnya boleh. Dan itu sah. Misalnya apa yang dilakukan oleh para amil, ya, zakat, membagi-bagikan harta zakat tersebut, itu adalah bentuk wakil, ya, bentuk mewakilkan. Yang dilakukan oleh panitia zakat misalnya, itu juga wakil, Jadi tidak mesti dilakukan oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Bisa juga digantikan oleh orang yang lain. Dan itu hukumnya boleh. Melakukan akad dengan seseorang, kita digantikan oleh orang lain, itu juga boleh. Dalam akad nikah misalnya diwakilkan, itu juga boleh. Bukan berarti nanti dia nikah, tapi karena dia mewakili kita, yang nikah tetap kita, tapi digantikan oleh orang lain. Diwakilkan oleh orang lain. Seperti biasanya penghulu itu dia wakil dari walinya, jadi diwakilkan. Nah, suara wakil itu adalah suara dari yang mewakili. Karena dia telah diberi amanah oleh yang mewakili. Berkata penulis rahimahullahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwakkilu fi hawaijil khassah wa hawaijil muslimina al-muta'alliqati bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa untuk mewakilkan penanganan beberapa urusan-urusan penting tentang dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin yang berkaitan dengan beliau. Jadi ini merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh dilakukan di dalam transaksi tertentu. Kita menyuruh teman kita untuk mewakili kita melakukan akad jual beli dengan orang lain, itu boleh. Suara dia adalah suara kita, kira-kira begitu. Fahiya aqdun jaizun min at-tarafaini tadkhulu fi jami'il asya'i allati tasihhu an-niyabatu fiha. Akad wakalah ini statusnya adalah akad jaiz dari dua belah pihak. Jadi dalam akad itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan akad lazim, ada yang disebut dengan akad jaiz, ada yang disebut dengan akad jaiz dari satu pihak, lazim dari satu pihak. Ada 3. Apa itu yang disebut dengan akad lazim? Akad lazim adalah akad yang mengikat, yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Seperti jual beli, ya. Dia nggak boleh, ya. Seorang penjual ketika menjual barangnya,
dia tidak boleh membatalkan secara pihak. Oh, saya nggak jadi jual, itu nggak boleh, karena dia statusnya adalah akad lazim, nggak boleh. Ya. Akad nikah, tetap oh nggak jadi nikah, nggak boleh. Nggak seperti itu, sudah terjadi akad di antara keduanya. Walaupun suami ada hak untuk membatalkan, tapi bukan membatalkan namanya. Itu namanya mentalak, menceraikan. Membatalkan begitu saja tanpa ada konsekuensi tidak ada di dalam akad nikah. Yang kedua akad jaiz. Ya, akad jaiz. Akad jaiz itu boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak, seperti wakalah. Seperti wakalah. Misalnya kan ada dua orang yang terlibat dalam wakalah tersebut, perwakilan tersebut, ada muwakil, orang yang mewakilkan, dan ada wakil, orang yang diwakilkan. Boleh saja muwakil mengatakan saya tidak jadi mewakilkan kamu, misalnya. Ya. Dia baru perjalanan menuju tempat negosiasi tersebut, kemudian ditelepon, saya nggak jadi memutus kamu sebagai wakil saya, boleh aja. Atau wakilnya tersebut tiba-tiba batal di tengah jalan, oh saya nggak jadi berangkat mas, itu boleh saja. Ya boleh saja. Atau misalnya akad pinjam meminjam, orang yang minjam boleh aja tiba-tiba mengembalikan, ini saya nggak jadi pinjam misalnya. Atau orang yang meminjamkan, ini saya ambil lagi barangnya, boleh aja. Atau orang titip, akad wadiah, menitip, ya. Orang yang menitip laptop misalnya, sini nggak jadi tak titip laptop saya. Misalnya dia tadinya nitip 1 pekan, baru 2 hari langsung dibatalkan, nggak apa-apa. Atau orang yang dititip jadinya nggak mau, ini saya kembalikan aja, saya nggak mau, saya khawatir nanti hilang, saya nanti yang kena perkara. Yang ketiga, ada namanya akad yang lazim dari satu sisi atau satu pihak, jaiz di pihak yang lain. Ya. Misalnya rohan, pegadaian, misalnya. Ya. Orang yang menggadaikan tersebut, dia tidak bisa membatalkan secara sepihak. Ini barang gadai saya nggak jadi, nggak bisa. Udah terlanjur digadaikan. Dia lazim, dia sudah terikat, dia tidak bisa mengambil kembali barang gadaian. Tapi orang yang menerima barang gadai tersebut atau orang yang mengutanginya, boleh saja dia membatalkan. Ini ambil aja barangmu, nggak usah pakai jaminan misalnya. Boleh aja, ya, secara sepihak. Tapi orang yang punya barang jaminan tersebut atau orang yang berutang, dia nggak bisa mengambil. Ya, saya ingatkan sendiri barang yang sudah digadaikan tersebut. Nah itu contoh-contoh, ya. Contoh-contoh dari 3 model akad di dalam jual beli atau muamalah. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, tadkhulu fi jami'il asya'i allati tasihhu an-niyabatu fi min huquqillahi ka tafriqiz zakati wal kafarati wa nahwi. Wa min huquqil adaniyina kal uqudi wal fusuqi wa ghairiha. Wakalah, perwakilan tersebut boleh meminta diwakili oleh orang lain. Itu masuk di dalam segala perkara yang boleh untuk dilakukan perwakilan. Apakah itu berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat? Itu zakat boleh. Jadi harta zakat tersebut, yang dizakati tersebut, itu tidak mesti dari orang yang punya harta, yang menyerahkan kepada para mustahik. Boleh aja kita minta kepada orang lain, kita tolong serahkan ke orang miskin tersebut. Makanya kita yang berzakat itu di bulan Ramadan, misalnya zakat fitrah, itu kan gak mesti kita yang menyerahkan kepada orang miskin, kan begitu. Bisa jadi panitia masjid. Panitia masjid itu adalah wakil dari kita. Itu wakil dari kita. Dan itu sudah dianggap kita yang menyerahkan. Kita yang atau
kafarah misalnya, membagi-bagikan kafarah, misalnya kafarah berhubungan di bulan Ramadan misalnya, yang membagikan 60 makan kepada orang miskin. Boleh aja kita minta kepada orang lain biar gak ketahuan kalau kita melakukan kafarah misalnya, boleh aja. Dan seterusnya. Termasuk hak-hak manusia, misalnya akad-akad, ya, akad jual beli kita boleh diwakilkan oleh teman kita, oleh orang lain. Demikian pula membatalkan misalnya, boleh aja. Bahkan akad nikah juga boleh diwakilkan oleh orang lain. Kita yang menikah tapi orang lain yang melakukan akad tersebut, selama bukan dia yang saya terima nikahnya, bukan, saya mewakilkan si fulan untuk menerima nikahnya misalnya. Bahkan mentalak juga boleh. Saya mewakili suami kamu mentalak misalnya, itu boleh juga. Boleh juga, selama suaminya memang mentalaknya. Mungkin dia takut dengan aksi, dia diwakili oleh orang lain, boleh. Dan itu sah. Ini kita bicara masalah fikih ya, bukan bicara masalah adab. Itu sah atau tidak, ya itu urusan fikih. Bagus atau enggak itu urusan lain. Ada namanya bahasa fikih, ada namanya bahasa cinta. Nah itu beda. Istilahnya misalnya ketika kita membahas masalah nafkah pada istri misalnya, ada yang namanya bahasa fikih, ada yang namanya bahasa cinta. Kalau nafkah yang wajib untuk istri itu cuman sandang, pangan, papan. Tapi kita kasih pulsa, kita kasih skincare, itu bukan bahasa fikih, itu namanya bahasa cinta. Paham ya? Pendekatannya paham kalau itu ya? Baik. Wa ma la tadkhuluhu an-niyabatu min al-umuri allati tata'ayyan 'ala al-insan wa tata'allaqu bi badanihi khassan, as-salat wa dan ada juga yang tidak boleh masuk di dalam pembahasan wakalah. Ya. Seperti sesuatu yang secara khusus berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing orang. Seperti sholat. Sholat itu gak bisa diwakili oleh orang lain. Ya. Misalnya orang tua menyuruh anaknya, kamu sholat nak, wakili saya, gak bisa. Itu tanggung jawab masing-masing orang. Gak bisa. Ya. Kalau mewakili dia menjual barang orang tuanya boleh. Tapi kalau menggantikan orang tua untuk sholat nggak boleh. Kamu yang puasa ya, nanti bapak yang dapat pahalanya, itu tidak boleh. Nggak bisa seperti itu. Kecuali haji atau umroh. Ya, makanya yang disebut dengan badal. Ya, badal haji, badal umroh itu diwakili. Nanti yang dapat pahalanya siapa? Yang dia wakili. Misalnya orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melakukan perjalanan ke Makkah untuk melakukan haji atau umroh, tapi dia punya harta yang mencukupi untuk melakukan ibadah tersebut, tapi dia tidak sanggup secara fisik, maka dia menyuruh orang tertentu untuk mewakilinya, itu boleh. Dan status haji tersebut milik orang tua tersebut, karena dia yang mewakili. Nah kalau sekarang sudah ada regulasinya. Jadi wakala bil jumlah, ada dia wakil tapi dibayar. Jadi wakil itu boleh dibayar ya, wakil boleh dibayar. Ya. Nah ini makanya nanti masing-masing menguntungkan kedua belah pihak. Yang mewakili karena dia sudah effort, sudah ada upaya, tenaga yang dikeluarkan, jadi dia dibayar sebagai wakil kita, itu boleh. Ya boleh. Wal halif wal qasam baina az-zawjat wa nahwiha la tajuzul waqalatu fi. Dan sumpah ya seperti li'an ya, kalau sumpah antara suami istri itu ada namanya li'an, itu nanti di pembahasan di kitab nikah.
Demikian pula al-qasam, ya, pembagian, ya, jatah antara istri itu tidak boleh diwakili, jadi digantikan oleh orang lain, tidak. Wala yatasarrafu al-wakilu fi ghairi ma udina lahu fihi nutqan aw 'urfan. Kata penulis, dan wakil tersebut tidak boleh melakukan tindakan yang di luar dari izin dari yang mewakilinya. Ya. Jadi wakil itu kan sudah diberikan job desk tertentu oleh wakil, oleh yang mewakilinya. Ya. Dia tidak boleh keluar dari job desk tersebut karena sudah diberikan. Ya. Jadi kamu yang gantikan saya, kan seperti itu. Kamu harus melakukan A, B, C, D. Kewajiban wakil, dia tidak boleh melakukan di luar dari. Wa yajuzu tawkilu bi ju'lin aw ghairihi. Dan transaksi wakalah itu boleh dilakukan dengan kompensasi tertentu. Misalnya dibayar, wakil tersebut dibayar boleh. Wa huwa kasairil amna, ya. Dan wakalah itu statusnya seperti para pemegang amanah yang lain. Jadi ada beberapa transaksi amanah di dalam Islam, itu termasuk di dalamnya wakalah. Apa itu transaksi amanah? Artinya dia adalah orang yang dipercaya dan dia tidak berhak menanggung resiko kerusakan dari barang yang diamanahkan ke dia, kecuali kalau dia berbuat melampaui batas atau berbuat ceroboh. Ya, misalnya kita wakilkan dia untuk pergi ke suatu tempat dengan membawa barang kita misalnya, maka ketika barang tersebut ya rusak, ya, tanpa kesengajaan dari dia atau kecerobohan dari dia, maka dia tidak berhak menggantinya. Misalnya kita minta teman kita untuk membalikan kita 10 nasi bungkus misalnya. Nah, itu wakalah kan? Wakalah. Kita mewakilkan dia. Ini tolong belikan saya 10 nasi bungkus. Nanti 1 bungkus buat kamu misalnya. Kalau tiba-tiba pas dia pulang mengantarkan nasi bungkus tersebut, tiba-tiba nasi bungkus tersebut jatuh di jalan tanpa dia sengaja atau tanpa kecerobohan dari dia, ya, maka dia tidak berhak menggantinya. Ya, dia tidak berhak menggantinya. Kecuali kalau dia sengaja jatuhkan baru dia ganti. Kenapa? Karena dia adalah amin, orang yang memegang amanah. Ya, orang yang memegang amanah dalam Islam itu dia tidak berhak untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, ya, amanah yang ditanggungnya. Kecuali kalau dia berbuat melampaui batas atau berbuat ceroboh. Ya, begitu. Sama seperti wadiah dalam akad titipan. Kalau kita menitipkan barang kita ke dia, terus barang titipan kita rusak di dia, selama dia tidak melampaui batas atau berbuat ceroboh, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Namanya juga dia sebenarnya itu berbuat baik. La dhamana alaihim illa bit ta'addi aw at-tafrid. Ini tidak ada ganti rugi kecuali kalau dia berbuat melampaui batas atau ceroboh. Lagi ya. Wa yuqbalu qawluhum fi 'adami dzalika bil yamin. Dan perkataan mereka, ya, kalau mereka tidak melakukan kesalahan, misalnya nih, kita tuduh dia, kamu nih karena ceroboh kamu misalnya, gitu ya. Pasti kamu karena terlalu ngebut naik motor misalnya, makanya nasi bungkus itu jatuh misalnya. Tapi dia ngakunya enggak, saya tidak berbuat ceroboh. Maka yang diterima adalah perkataan dia. Yang penting dia bersumpah, saya sumpah demi Allah misalnya. Ya, kalau ini dalam aturan fikih, kalau seandainya mereka berdua bersengketa, ya, masuk di meja hijau, maka cara hakim untuk memutuskan adalah perkataan wakil tersebut yang diterima, ya, yang diterima. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, tapi ditambahi dengan sumpah,
Dia tidak perlu mendatangkan bukti. Ini ada bukti CCTV-nya kalau saya nggak ngebut, nggak perlu. Yang penting dia bilang saya tidak melakukan kecerobohan demi Allah. Nah, maka hakim langsung menerima. Ini pengadilan Islam ceritanya ya, bukan hukum positif. Pengadilan Islam ceritanya. Wa man idda'a radda minal umana'i fa in kana biju'in lam yuqbal illa bi bayyinatin. Kalau pemegang amanah tersebut, wakil tersebut mengklaim telah mengembalikan barang, ya. Kemarin apa namanya yang kamu titipkan itu saya sudah kembalikan ke kamu. Terus yang punya barang, kayaknya belum dikembalikan. Belum dikembalikan. Mereka berdua berselisih. Maka gimana cara hakim memutuskan? Kalau ada kompensasi dari transaksi amanah tersebut, wakalah tersebut atau wadiah tersebut, ya ada gajinya gitu dari transaksi tersebut, maka dia harus mendatangkan bukti. Nah, dia tidak cukup bersumpah, harus ada bukti CCTV atau apa yang bisa membuktikan akan kebenaran dari ucapannya. Nah, kalau tidak ada kompensasi, maka perkataannya diterima walaupun tanpa bukti, cukup dia bersumpah demi Allah. Ya, kira-kira begini ya aturan di dalam syariat Islam. Jadi syariat Islam itu mengatur ketika terjadi perselisihan, bagaimana yang sudah tadi kita bahas di awal, ada solusi tidak linear yang ditawarkan oleh Islam. Dan itu boleh ditempuh selama dia tidak menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.